Pada tanggal 20 April 2010, sebuah ledakan menewaskan 11 pekerja di anjungan minyak Deepwater Horizon dan membuka sumur yang mengalirkan 8.000 barel minyak mentah ke teluk setiap harinya. Kendaraan bawah laut yang dikendalikan dari jarak jauh, kubah baja seberat 125 ton dan bola golf. Inilah operasi penyelamatan senilai 1,6 miliar dolar untuk menutup tumpahan minyak terburuk dalam sejarah. Deepwater Horizon adalah rig pengeboran lepas pantai bergerak dengan sistem pemosisian dinamis. Rig ini dimiliki oleh Transocean Oil dan disewa oleh BP. Lokasi pengeboran yang dikenal sebagai Macondo atau MC-252 terletak 42 mil tenggara Venice, Louisiana di Prospek Macondo. Rig tersebut memiliki kru sebanyak 126 orang di atas kapal pada hari kejadian. Setelah mengebor hingga kedalaman akhir 5.600 meter dan menyemen casing baja, rig tersebut meledak dan terbakar. Saat kru mencoba mengendalikan aliran minyak dan gas, pipa di kepala sumur melengkung. Sistem pemutus darurat gagal mengaktifkan blowout preventer dan memutuskan marine riser. Saya telah membuat video tentang kecelakaan ini di saluran bencana saya yang akan saya tautkan di sini. Segera setelah kecelakaan, BP mengaktifkan rencana tanggap tumpahan minyaknya dan mulai mengumpulkan sumber daya untuk menyelamatkan rig dan sumur tersebut. Untuk mendapatkan kembali kendali atas blowout preventer, mereka mengirimkan ROV ke bawah untuk terhubung ke saluran hidrolik sistem blowout preventer yang berada 1.500 meter di bawah permukaan air. Blowout preventer digunakan untuk menutup sumur minyak dalam keadaan darurat. Alat ini memiliki beberapa komponen yang dapat menutup di sekitar pipa bor, untuk menutup hanya ruang anulus atau memotong pipa bor untuk menutup sumur sepenuhnya. Sistem ini memiliki dua pot kontrol elektronik yang keduanya gagal saat kecelakaan terjadi dan sebuah panel kontrol hidrolik yang memasok tenaga hidrolik ke berbagai komponen blowout preventer. Rig pengeboran terhubung ke blowout preventer menggunakan marine riser. Riser adalah pipa luar. Di dalam riser terdapat pipa bor yang sebenarnya. Rig memompa lumpur bor ke bawah pipa bor untuk melumasi kepala bor saat mereka melakukan pengeboran. Lumpur dan batuan naik kembali ke atas melalui riser di ruang anulus, yaitu ruang antara pipa bor dan riser. Riser terhubung ke blowout preventer stack yang tingginya 17 meter dan beratnya sekitar 400 ton. Blowout preventer stack terhubung ke kepala sumur. Karena kedua kontrol pot rusak, para insinyur BP perlu meminta sistem dan mengaktifkan preventer secara manual. ROV mendekati panel kontrol hidrolik preventer atau step plate dan menyelaraskan sebuah konektor hidrolik yang disebut hot step yang berfungsi seperti injeksi hidrolik. ROV menggunakan hot step untuk mencoba menutup middle pipe ram dan menyegel ruang anulus di sekitar pipa bor. Jika mereka bisa menyegel ruang ini, mereka mungkin dapat mengendalikan api yang menyala di rig dan memompa semen ke dalam pipa bor untuk menutup sumur. Namun, ROV justru terhubung ke saluran hidrolik test ram, bukan middle pipe ram. Pass ram hanya ada untuk memastikan blowout preventer benar-benar bisa menahan tekanan. Itu tidak dirancang untuk menutup sumur. Sumur Macondo 252 terus mengalir, memberi bahan bakar pada api di rig yang terbakar. Penjaga pantai Amerika Serikat khawatir tentang 700.000 galon solar yang ada di atas rig Deepwater Horizon. Dan kemungkinan minyak mentah yang tumpah yang diperkirakan sebanyak 8.000 barel atau 336.000 galon setiap harinya. Lapisan tipis minyak mengapung di permukaan air dan membentang sejauh 2 mil dari rig tersebut. Keesokan harinya, saat api di rig masih terus menyala, ROV lain dikirim untuk mengaktifkan blowout preventer menggunakan prosedur hot step untuk mencoba menutup ram pipa tengah. Jika itu tidak berhasil, mereka memiliki serangkaian langkah lanjutan untuk mengaktifkan shear ram di dalam blowout preventer guna memotong pipa bor dan menutup sumur sepenuhnya. Tapi itu adalah upaya terakhir jika prosedur hot step tidak berhasil. Selama kecelakaan itu, kru di Deepwater Horizon mencoba mengaktifkan shear ram. Sekarang BP masih berusaha mencari cara untuk menghindari hal itu dan menyelamatkan sumur tersebut. Pompa hidrolik ROV mengalami kerusakan. Upaya tersebut dibatalkan dan ROV kembali ke permukaan untuk diperbaiki dan pilihan BP akan menjadi semakin terbatas.
Pada tanggal 22 April, 2 hari setelah kecelakaan, Deepwater Horizon tenggelam dan melepaskan 700.000 galon solar ke laut. BP mengirimkan ROV untuk menemukan bangkai itu dan menilai kerusakannya. Mereka menemukan rig dalam posisi terbalik kurang dari 1/4 mil barat laut dari blowout preventer dengan marine riser tercabut dari rig dan tergeletak di sampingnya. Minyak bocor dari ujung riser dan ujung pipa bor yang menonjol keluar dari riser. Sekarang, BP harus mengaktifkan auto shear untuk memotong pipa bor dan menutup sumur tersebut. Mereka mengirim ROV untuk memotong kabel listrik pada blowout preventer guna mengaktifkan sistem deadman, yaitu sistem pengaman listrik yang akan memicu auto shear ram jika sistem kehilangan daya. Sistem deadman seharusnya menutup sumur secara otomatis saat keadaan darurat tanpa perlu diaktifkan secara manual. Namun sistem ini tidak berfungsi saat kecelakaan terjadi dan ketika mereka memotong kabel tidak ada yang terjadi. Kedua pot kontrol elektronik tersebut sama-sama rusak. Kabel pada salah satu pot saling bersilangan sehingga solenoid tidak aktif dan baterai 9 volt pada pot yang lain sudah habis. BP memberitahu pilot ROV untuk mengaktifkan fungsi pin pemicu auto shear yang merupakan pengaman mekanis untuk memotong pipa bor. Yang tidak diketahui para insinyur adalah bahwa selama kecelakaan, pipa tersebut melengkung sehingga menjauhi garis sensor dan membuatnya berada di luar area pemotongan shear rams. Pin pemicu auto shear berfungsi dan bila shear ram menutup, tetapi alih-alih memotong bersih, pipa tersebut justru terdeformasi dan minyak tetap mengalir. Tim penyelamat menggunakan ROV untuk mencoba hot step lagi, tetapi setelah beberapa kali percobaan dan kerusakan yang menumpuk pada sistem hidrolik, tekanan yang ada tidak cukup untuk menutup ram sepenuhnya. Mereka mencoba menjalankan fungsi pin pemicu lagi, tetapi pin tersebut mengenai bagian toe joint yang lebih tebal pada pipa bor, bukan pada bagian badan pipa yang lebih tipis. 4 kali percobaan gagal dan sumur tersebut terus mengeluarkan minyak ke laut. BP perlu mencari cara lain untuk menghentikan kebocoran tersebut. Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional memiliki alat untuk memodelkan bagaimana perilaku minyak di laut. Mereka memperkirakan bahwa 35% dari minyak tersebut akan menguap. Sebanyak 10 hingga 15% akan terdilusi dan sisanya yaitu 50% akan membentuk emulsi dengan air laut yang dapat diambil kembali dan dipompa. Pada tanggal 23 April, tumpahan minyak telah membentuk lapisan di permukaan laut dengan lebar 1 mil dan panjang 5 mil. Sebanyak 32 kapal dan 5 pesawat dikerahkan untuk menyebarkan dispersan dan mengoperasikan skimmer guna membersihkan tumpahan tersebut. Setelah 3 hari melakukan pencarian di area seluas 5.000 mil persegi untuk menemukan korban selamat, penjaga pantai Amerika Serikat menghentikan pencarian terhadap 11 anggota kru Deepwater Horizon yang hilang. BP sekarang menunjuk 2 tim untuk menghentikan kebocoran tersebut. 1 tim akan mengebor sumur relief dan tim lainnya akan bekerja untuk menutup sumur tersebut. Sumur bantuan adalah sumur kedua yang dibor secara miring ke dasar sumur asli yang akan memungkinkan tim penyelamat memompa lumpur pengeboran berat yang disebut kill mud dan semen ke dalam sumur asli untuk menutup sumur tersebut secara permanen. Tapi mereka tidak bisa menutup dasar sumur sampai aliran bebasnya berhenti. Sumur tersebut harus ditutup terlebih dahulu. Untuk menutup sumur, tim kedua harus membangun capping stack, tetapi itu akan memakan waktu dan jadi pertama-tama mereka membutuhkan cara untuk mengelola minyak dan gas yang mengalir bebas. Pada tanggal 25 April, mereka mencoba lagi untuk mengaktifkan ram pipa tengah pada blowout preventer menggunakan hot step ROV dan akumulator bawah laut portable. Akumulator menyimpan cairan hidrolik bertekanan di dalam akumulator yang dapat dilepaskan untuk memberikan tekanan hidrolik tambahan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan shear ram. Namun para insinyur BP tidak tahu bahwa pipa tersebut telah melengkung sehingga semua upaya mereka berakhir dengan kegagalan. Pada tanggal 29 April, tumpahan tersebut mencapai pantai Louisiana dan membentang sejauh 600 mil. Gubernur menyatakan keadaan darurat dan dalam beberapa hari, hampir 100 mil boom penahan minyak dikerahkan. Untuk meminimalkan dampak tumpahan, BP menyuntikkan bahan kimia dispersan di bawah air langsung pada sumber kebocoran saat minyak mengalir keluar dari pipa riser. Dispersan biasanya digunakan di permukaan untuk memecah minyak menjadi tetesan kecil yang kemudian tenggelam ke dasar laut sehingga tidak terlihat dan terlupakan.
Saya telah mendengar sejumlah laporan anekdot tentang luka bakar kimia dan kanker yang dikaitkan dengan dispersan dari para relawan yang bekerja membersihkan pantai. Saya tidak tahu dampak penuh dari dispersan kimia terhadap ekologi bawah laut, tapi saya tidak bisa membayangkan bahwa memasukkan lebih banyak bahan kimia ke laut adalah hal yang baik. Pada tanggal 1 Mei, para insinyur BP mengalihkan perhatian mereka ke Annular Preventer, yaitu sebuah perangkat besar berbentuk donat yang digunakan untuk menutup lubang sumur selama operasi pengeboran. Sebuah segel karet seharusnya menciptakan penghalang kedap tekanan di sekitar pipa bor dan mencegah minyak keluar melalui riser. Namun, pipa yang tidak sejajar di dalam lubang sumur menghentikan Annular Preventer untuk menutup sumur tersebut. Pada tanggal 2 Mei, Development Driller 3, sebuah rig pengeboran air dalam ultra dalam tipe semi-submersible, mulai mengebor sumur bantuan pertama, kurang dari setengah mil dari MC-252. Sumur bantuan adalah cara yang andal untuk menghentikan semburan liar jika kebocoran tidak bisa dihentikan, namun membutuhkan waktu dan ketelitian untuk melakukannya dengan sukses. Pada tanggal 7 Mei, sebuah kubah penampung atau cover dam seberat 125 ton diturunkan ke dalam air. Kubah penampung ini akan diposisikan di atas kebocoran terbesar di ujung pipa riser laut. Cover dam ini adalah struktur baja setidih kurang lebih 12 meter, lebarnya 7 meter dan kedalamannya 4 meter, dirancang untuk menangkap minyak yang bocor dari ujung pipa seperti corong terbalik. Sebuah pipa di bagian atas corong akan menyalurkan minyak ke kapal penampung di permukaan. Saat cover dam diturunkan ke dasar laut, kristal hidrat mulai terbentuk di dalam kubah tersebut. Gas metana yang naik dari sumur bercampur dengan air laut dingin membentuk kristal seperti es yang menyumbat kubah, menghalangi aliran dan membuat kubah memiliki daya apung positif. Kubah yang terisi gas dan minyak terperangkap itu mengapung ke atas menuju kapal-kapal di permukaan, sehingga kapal-kapal tersebut berisiko bertabrakan. Para pelaut dan insinyur berhasil mengendalikan kembali situasi dan memindahkan cover dam sebelum menyebabkan kerusakan apapun. Mereka meletakkannya di dasar laut jauh dari sumur yang bocor. Cover dam itu bukanlah kegagalan total. Mereka belajar bahwa desain di masa depan perlu menyertakan sistem injeksi metanol di dalam kubah untuk mencegah pembentukan kristal hidrat. Para insinyur BP beralih ke ide berikutnya. Alat tabung yang disisipkan ke riser akan berfungsi seperti sedotan yang dimasukkan ke dalam riser yang rusak untuk menyedot minyak keluar dari pipa. Setelah 2 kali gagal, para insinyur BP memasukkan tabung sepanjang 1 mil ke dalam pipa riser yang rusak untuk mengalihkan sebagian minyak ke kapal pengeboran di permukaan. Tabung tersebut menyedot sekitar 2.000 barel per hari, kira-kira seperempat dari 8.000 barel yang menyembur ke laut. Minyak dan gas dialihkan ke permukaan untuk diproses atau dibakar habis. Tapi ini hanyalah langkah jangka pendek untuk meminimalkan jumlah minyak yang mengalir ke laut. Keesokan harinya, Anjungan Minyak Development Drill 2 mulai mengebor sumur bantuan kedua. Dengan tabung penyisipan riser yang memberikan sedikit bantuan, BP mulai mengerjakan rencana top kill untuk memompa lumpur berat melalui blowout preventer dan ke dalam sumur dengan kekuatan yang cukup untuk menghentikan aliran minyak. Namun mereka khawatir tekanan di dalam sumur akan memaksa lumpur keluar kembali, sehingga mereka membutuhkan cara untuk memperlambat dan memblokirnya. Para insinyur menyiapkan apa yang mereka sebut sebagai junk shot. Saya ingin sekali berada di sebuah rapat di mana mereka mencoba menjelaskan junk shot kepada dewan direksi. Mereka menghubungkan manifold junk shot langsung ke saluran masuk di sisi blowout preventer dengan selang fleksibel yang disebut jumper line. Kemudian mereka menembakkan campuran junk shot dan lumpur berat ke dalam blowout preventer. Junk shot tersebut diisi dengan tali yang dicacah, potongan karet, bola penyegel, potongan ban, bola golf, dan batu. Itu adalah jenis barang rongsokan yang akan dimasukkan anak saya yang berusia 6 tahun ke dalam pipa saluran air untuk menyumbatnya. Setelah 3 hari dan 6 kali percobaan gagal untuk menutup sumur dengan lumpur berat dan bola golf, mereka beralih ke ide berikutnya, yaitu sistem containment top head cap untuk lower marine riser package. Pada minggu pertama bulan Juni, sekitar 6 minggu setelah kecelakaan, operator BP menggunakan alat pemotong hidrolik seperti Jaws of Life untuk memotong sebagian besar pipa riser yang bengkok yang terpasang pada blowout preventer. Untuk mendapatkan hasil potongan yang halus, mereka menggunakan pemotong kawat berlian untuk memotong sisa pipa yang menempel dekat blowout preventer. Pemotong berlian itu macet dan mereka harus menggunakan alat pemotong hidrolik untuk memotong di bawah pemotong berlian tersebut, yang kemudian meninggalkan tepi bergerigi yang sebenarnya ingin mereka hindari.
Operator menghubungkan penutup penahan top head versi 4 yang dirancang untuk menutup di sekitar blowout preventer yang meningkatkan tingkat pemulihan dan minyak dialirkan ke kapal di permukaan. Metanol dipompa ke dalam penutup untuk mencegah pembentukan hidrat es yang bisa menyumbat pipa sepanjang 1 mil yang naik dari penutup tersebut. Namun mereka tidak mampu menahan semua minyak yang mengalir. Sebagian kecil masih lolos dari bawah bibir dan melalui 4 ventilasi terbuka di atas alat yang tidak tertutup rapat seperti yang direncanakan. Kubah penahan tersebut mampu mengumpulkan 6.000 barel minyak per hari. Jumlah itu meningkat menjadi 10.500 barel per hari setelah 1 minggu. Dan penangkapan harian kubah penahan mencapai sekitar 15.000 barel minyak per hari, jauh melebihi 8.000 barel per hari yang mereka kira keluar dari sumur tersebut. Angka tersebut direvisi naik menjadi antara 35.000 hingga 60.000 barel per hari. Insinyur BP memutuskan untuk membalik aliran pada manifold junk shot. Alih-alih menyuntikkan lumpur dan bola golf, mereka menggunakan sistem yang sama untuk mengekstrak tambahan 10.000 barel per hari. Namun kapal pengeboran yang mengoperasikan manifold junk shot tidak memiliki kapasitas penyimpanan, jadi mereka harus membakar minyak dan gas tersebut. Sampai titik ini, tim telah menerapkan langkah-langkah jangka pendek untuk menangkap minyak, dan itu akan segera berubah. Pada tanggal 10 Juli, ekstraksi minyak dihentikan dan kubah penahan top head dilepas untuk memberi jalan bagi capping stack 3 ram yang baru. Penutup baru ini seperti blowout preventer yang ditumpuk di atas blowout preventer asli. Penutup ini memiliki ram hidrolik yang berfungsi yang dapat menutup di sekitar sumur atau menghubungkan riser untuk membawa minyak ke permukaan. Saat mereka mengganti dari top head ke capping stack ketiga, minyak mengalir ke teluk selama 48 jam. Namun, rakitan ini seharusnya memungkinkan operator untuk mendapatkan kembali kendali. Pada tanggal 12 Juli, capping stack 3 ram baru seberat 40 ton dipasang dan disegel di atas blowout preventer yang asli. Langkah berikutnya adalah menguji integritas sumur. Hampir seketika mereka menemukan kebocoran. Dibutuhkan 3 hari lagi untuk mengganti bagian yang bocor dan pengujian dimulai kembali. Pada tanggal 15 Juli, setelah hampir 3 bulan, BP melaporkan bahwa rakitan penutup baru telah menghentikan aliran minyak untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu. Menutup sumur di permukaan memberikan sedikit kelegaan sementara, tetapi penutup di permukaan merupakan satu-satunya titik kegagalan. BP perlu menyegel sumur tersebut agar dapat menahan tekanan dari reservoir. Pada akhir Juli, BP mendapatkan persetujuan untuk melakukan operasi static kill. Static kill akan mendorong minyak dan gas kembali ke dalam reservoir dan menyeimbangkan tekanan sumur. Pada tanggal 3 Agustus, kapal pengebor Ki 4000 mulai memompa lumpur pengeboran melalui manifold choke dan kill, melewati blowout preventer Deepwater Horizon dan masuk ke sumur MC252. Sesaat setelah tengah malam, tim mencapai kondisi statis di mana berat lumpur pengeboran menahan tekanan sumur. Para insinyur kemudian memompa semen ke dalam sumur dan setelah mengeras, mereka melakukan uji tekanan. Selama beberapa minggu berikutnya, mereka secara bertahap melepaskan tekanan dari permukaan dan pada tanggal 21 Agustus, BP mengonfirmasi bahwa sumbat semen telah menutup sumur MC252. Tapi masih ada satu tempat lagi yang perlu mereka segel. Pada awal September, para insinyur melepas rangkaian blowout preventer Deepwater Horizon dan mengirimkannya ke Louisiana untuk diselidiki. Mereka memasang blowout preventer baru di lokasi tersebut. Pada pertengahan September, sumur bantuan Development Driller 3 bertemu dengan sumur MC252 di atas reservoir minyak dan keesokan harinya mereka memompa semen ke dasar sumur. Pada tanggal 19 September, 5 bulan setelah kecelakaan, BP menyelesaikan operasi bottom kill terakhir secara permanen menutup sumur Macondo. Kebocoran berhasil dihentikan pada pertengahan Juli 2010, 86 hari setelah semburan tak terkendali dimulai, dan sumur tersebut secara permanen ditutup pada tanggal 19 September. Deepwater Horizon melepaskan 4,9 juta barel minyak ke Teluk Meksiko, melapisi sekitar 1.300 mil garis pantai. BP menghabiskan lebih dari 1,6 miliar dolar untuk upaya mengendalikan kembali sumur tersebut, dan tambahan 65 miliar dolar untuk menutupi biaya pembersihan, biaya hukum, penyelesaian, dan denda terkait tumpahan tersebut. Total kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 145 miliar dolar. Bangkai Deepwater Horizon masih berada di dasar laut hingga hari ini.
Untuk menonton operasi penyelamatan rumit lainnya, klik video yang ada di layar sekarang.